Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk pada materi operator momentum. Bagaimana kita menggeneralisasi persamaan Schrödinger? Generalisasi difasilitasi saat kita menginterpretasi persamaan Schrödinger partikel bebas menggunakan konsep matematik dari sebuah operator. Tapi apa itu operator? Itu sesuatu yang jika ada sebuah fungsi bekerja padanya dapat mengubah fungsi tersebut. Dalam mekanika kuantum, besaran fisik seperti X dan P dinyatakan sebagai operator, karena mereka membawa perubahan fungsi gelombang yang bekerja padanya. Pada bagian ini kita akan mempelajari beberapa operator paling penting dalam mekanika kuantum, dan menunjukkan bagaimana formalisme Schrödinger merupakan metode untuk menghitung fungsi gelombang yang mana satu atau lebih operator ini dapat mengukur nilai karakteristiknya atau suanilai atau nilai eigennya. Pada bagian sebelumnya, yaitu pada bagian gelombang paket dan ketidakpastian Schoenberg, kita juga telah menghitung nilai harap X kuadrat dengan posisi fungsi gelombang Cx dan P kuadrat dan nilai harap P kuadrat dengan momentum fungsi gelombang AP. Diam-diam kita telah mengasumsikan bahwa kita mengetahui bagaimana X beroperasi pada Cx dan bagaimana P beroperasi pada AK, katakanlah dengan perkalian. Entah bagaimana operator alami X dan P merupakan hal trivial dalam contoh-contoh tersebut. Pertanyaannya, bagaimana P beroperasi pada Cx sebagai pengenalan pada sebuah operator mekanika kuantum non-trivial. Kita mulai dari persamaan klasik P sama dengan mv atau m dx dt. Selanjutnya kita tinjau nilai harap P dalam ruang posisi. Via persamaan, nilai harap P sama dengan m dikali nilai turunan dari nilai harap X terhadap dt. Ini adalah nilai harap dari X. Ini sama dengan M dikali integral min hingga tangga dx do t psi konjugat xt dikali x dikali psi xt ditambah psi konjugat xt dikali x dikali do t psi xt. Catatan semua perubahan x terhadap waktu ditentukan oleh perubahan psi dan tidak ada do x do t. Inilah bagaimana mekanika Schrödinger bekerja. Jadi turunan ddt ini terhadap dua fungsi. Maka ingat kembali turunan dari perkalian dua fungsi. Sekarang kita gunakan persamaan Schrödinger I H coret do psi do t sama dengan min H kuadrat per 2M do kuadrat psi do X kuadrat. Ini ingat persamaan Schrödinger dengan kompleks konjugatnya min I H coret do psi konjugat do T min H kuadrat do M do kuadrat psi konjugat do X kuadrat. Maka dengan masukkan yang ini tadi, ini do psi konjugat do T, ini do psi do T. Jadi dengan do psi do T adalah ini dibagi IH, do psi konjugat do T min ini dibagi min IH. Hasilnya tentu ini. Jadi nilai harap P-nya adalah min IH coret per 2 integral min hingga dx do kuadrat psi konjugat do X kuadrat dikali X dikali psi dikurang psi konjugat kali X kali do kuadrat psi do X kuadrat. Selanjutnya do kuadrat do X kuadrat dari psi konjugat dikali X dikali psi sama dengan ini. Sama dengan do X do X dari psi konjugat dikali X kali psi dikurang do psi konjugat do X kali psi dikurang do psi konjugat do X kali do psi do X. Ini bisa diturunkan begini. Nah, ini penurunannya do kuadrat ini. Penurunan ini dimulai dari sini. Kita perhatikan bagian ini. Do X, do psi konjugat do X kali psi. Itu berarti turunan
terhadap X dari 3 fungsi. Yang pertama, fungsi ini, jadi do X dari do psi konjugat do X dikali X psi ditambah do psi konjugat do X dikali do X X psi-nya. Jadi kita pecah dua. Do ini satu kesatuan. Hasilnya ini menjadi do kuadrat psi konjugat dikali do X kuadrat, do X kuadrat, do kuadrat konjugat, do kuadrat psi konjugat, do X kuadrat dikali X psi. Nah, ini kita bongkar ini do psi do X, ini adalah do X dikali psi tambah X dikali do psi do X. Nah, nilai ini kan sama dengan 1. Hasilnya, yang ini sama, ini menjadi karena 1 ini psi dikali X do psi do X. Nah, ini kalikan sini, jadi do psi konjugat do X psi dikali do psi konjugat do X X kali do psi do X. Nah, kita ambil ini, pindahkan ini semua ke sini atau ambil bagian ini saja, berarti ini pindah ke sini semua, jadi negatif, maka hasilnya adalah dos. Sebagaimana yang kita dapatkan ini do kuadrat psi konjugat do X kuadrat X psi sama dengan ini. Kita kembali ke persamaan kita. Jadi persamaan seperti ini. Nah, dibentuk lagi hasil seperti ini. Didapat hasil akhirnya ini. Nah, ini perlu lagi ini trik matematiknya. Ini perlu lagi trik matematiknya sehingga diperoleh do kuadrat psi konjugat do X kuadrat X psi kurang psi konjugat X do kuadrat psi do X kuadrat sama dengan ini. Nah, sama dengan sampai sini. Do X do psi konjugat do X X psi dikurang do X psi konjugat X do psi do X dikurang do X psi konjugat kali psi ditambah 2 psi konjugat do psi do X. Hasilnya karena ini masing-masing mengandung do X, do X, do X bisa dikumpulkan dalam satu do X. Hasilnya do X do psi konjugat do X kali S kali psi dikurang psi konjugat X kali do psi do X dikurang psi konjugat psi, baru tambah 2 psi konjugat do psi do X. Nah, ini berarti persamaan yang ini sama dengan persamaan ini. Nah, pembuktiannya kita lihat di bagian belakangnya. Nah, ini yang do yang kita tadi. Nah, sekarang bagian kita misalkan do X dari psi konjugat X do psi do X. Jadi kita misalkan kita ingin menentukan dari persamaan psi konjugat X do psi do X. Do X-nya, do X dari psi konjugat X do psi do X sama dengan, itu berarti ya mirip dengan tadi lagi. Ini turunan 3 fungsi lagi, ini berarti psi konjugat do X, X kali do psi do X, ini kita bagi 2 kelompok, ini 1 dan ini 1 lagi. Nah, jadi ini kali turunan ini tambah ini dikali turunan ini. Ya, jadi ini yang konstan dulu dan nggak konstan, ini yang turunkan terhadap do X, kemudian ini yang turunkan, psi-nya yang turunkan, ini yang konstan. Nah, sama dengan ini psi-nya sama, yang psi do X-nya ini bisa kita bongkar lagi, ini sama dengan do X, do psi do X tambah X do psi kuadrat do X kuadrat. Jadi ini turunan ketika si do X do psi-nya dianggap konstan, maka turunan hanya terhadap do X. Kemudian ini ketika X nya dianggap konstan, maka turunannya adalah do X dari do psi do X. Hasilnya do kuadrat psi do X kuadrat. Nah, kemudian ini bagian sini, yang bagian ini, bagian ini adalah yang ini do konjugat do psi konjugat do X X do psi do X. Jadi yang ini berarti ini kali do psi do X, ini dia. Psi konjugat dikali do psi do X adalah ini. Psi konjugat dikali X do kuadrat psi do X kuadrat adalah ini. Psi konjugat kali X kali do kuadrat psi do X kuadrat. Kemudian
tambah suku ini, do bilang buka kurungnya, do psi conjugate do x kali do psi do x. Nah ini dia, jadi persamaan ini, jadi persamaan ini. Jadi ke buka kurung juga do psi conjugate do x kali do psi do x, yang ini itu sama dengan ini. Ya. Nah, kita ambil bagian ininya, do psi conjugate do x kali do psi do x adalah ini dikurang yang dua ini. Jadi yang ini pindah ke sini dikurang yang ini. Dua ini. Jadi psi conjugate do psi do x dikurang psi conjugate x do kuadrat psi do x kuadrat. Jadi yang ini do kuadrat psi do x kuadrat psi x psi itu sama dengan do x, ya ini do x, do psi do x psi ini dikurang do psi do x psi, dikurang ini. Nah, dikurang yang ininya kita ganti dengan ini. Jadi ini itu diganti dengan ini 3 nih. 1 suku diganti dengan 3 suku. Itu ya nih. Jadi ya ini dia semua. Bukan yang ini nih, yang di sini, ini di 2, yang bagian sini. Dua suku ini ada di sini dia, nggak berubah. Tapi suku yang ini, satu suku ini diganti dengan 3 suku ini. Ini 1, 2, 3 dari sini. Nah, do x, psi conjugate x, do psi do x, karena dia kurang semua, maka dia jadi tambah. Karena kurang jadi plus, ini kurang jadi plus, yang plus jadi minus. Jadi psi conjugate do x, do psi do x, ini psi conjugate x do kuadrat psi do x kuadrat. Nah, suku ini pindah ke sini, pindah ke sisi sebelah kiri, jadi bentuk seperti ini. Ini tetap, ini pindah sebelah kiri jadi seperti ini. Ya, ini tetap di sini. Ya, ini tetap di sini. Ini pindah ke sini. Nah, ini pindah ke sini. Kemudian kita tambahkan dan kurangkan dengan dua suku yang sama, yaitu psi conjugate do psi do x tambah psi conjugate do psi do x juga. Jadi minus psi conjugate do psi do x tambah psi conjugate do psi do x. Ini kan penambahan dan pengurangan dengan fungsi yang sama kan hasilnya 0. Nah, kemudian setelah itu yang ini dengan ini jumlahkan menjadi 2 psi conjugate do psi do x, yang ini itu jadi ini psi conjugate do psi do x, yang ini tetap sampai sini tetap. Tapi kemudian yang gabungan dua ini membentuk ini, ya kan, do psi conjugate do x psi ini jadi minus ya, minus tambah ini kan, minus kurung tambah ini hasilnya ini, ya kan, minus do psi psi conjugate psi perkalian dua fungsi kan sama dengan turunan seperti ini. Nah, hasilnya kita dapatkan ini do x-nya diambil semua, keluar semua sini, jadi ini seperti ini. Jadi ini tinggal ini, yang ini, dan ini. Nah, ini tetap keluar. Jadi hasilnya sama seperti ini, jadi seperti ini. Seperti yang sudah kita buktikan. Seperti persamaan yang tadi. Ini persamaan seperti ini, sama dengan ini. Ya. Nah, berarti yang persamaan ini tuh, itu dia ini bisa kita ganti dengan ini. Ya, itu untuk nilai harap momentum, kan? Persamaan ini dengan ini. Jadi nah, nantinya gini sepertinya jadinya. Ya, itu diperoleh dari sini. Do x, do psi juga do x kurang ini x psi kurang psi conjugate x do psi do x kurang psi conjugate psi tambah 2 do psi do conjugate do x psi.
gitu ya. Nah, ya kan. Baru kita integrasikan dari min tinggal. Nah, suku ini dia integrasikan terhadap X ya. Ini dua X. Ini karena semuanya adalah diturunkan terhadap X, kemudian ditegralkan bagi terhadap X, berarti hasilnya fungsi yang sama, cuma ditegralkan pada syarat batasnya min tinggal. Jadi ini dx dx ya kan. Jadi fungsi yang sama, turunan X dari suatu fungsi ditegralkan lagi terhadap X, itu berarti fungsi itu dengan batas-batasnya. Hasil integrasinya pada batas-batasnya min tinggal, sementara ini tetap. Nah, ingat saat partikel berada di X plus minus tinggal harusnya 0 ya kan? Berarti psi-nya harus sama dengan 0. Sehingga bagian ininya harusnya bernilai 0. Ini kan daerah-daerah ekstrim, partikel daerah min tinggal dan partikel daerah plus tinggal. Padahal di dua batas ini nilai psi-nya harus sama dengan 0. Integrasinya tidak ada partikel di sini maksudnya. Sehingga nilai yang ini sama dengan 0. Lalu tinggal suku yang terakhir. Nah, tinggal suku yang ini. Ya kan? Jadi min IH per 2 dikali ini tinggal. Itu min IH per 2 dikali suku ini. Itu berarti sama dengan 2x. 2-nya bisa coret. Tinggal dx. 2psi conjugate x. Min IH masuk ke dalam. Min IH 2x-nya masuk ke dalamnya kan ini ada 2x. Jadi 2x masuk ke dalam dikali psi x. Nah ini kan kalau kita bicara nilai harap momentum, ini harusnya psi konjugat, ini momentumnya, nilai operator momentumnya ini psi, ya kan? Jadi nilai harap momentum itu adalah integral dari tinggal dx dari psi konjugat dikali operator momentum terhadap psi x. Jadi ini adalah operator momentum P operator sama dengan min I H coret 2x sama dengan H coret per I 2x. Jadi untuk menghindari ambigu, kadang-kadang operator kita berikan topi di atasnya. Kembali tinjau bentuk operator dalam ruang momentum. Ini operator P sama dengan dx integral ini sama dengan integral seperti ini. Ini sekarang kita ubah dalam bentuk transformasi Fourier dalam ruang momentum. Ini kan ruang spasial. Kita ubah dalam ruang momentum seperti ini menggunakan transformasi Fourier. Hasilnya ini, ya kita dapatkan min tinggal dp ap kali p kali a konjugat p. Jadi transformasi Fourier dari psi x adalah ini. Kemudian ini adalah momentum di bagian ini, udah ke sini. Yang ini tetap di sini. Ini akan menjadi transformasi konjugat transformasi Fourier dari A konjugat P. Ingat pasangan transformasi Fourier psi x yaitu ini psi x dan AP-nya. Saat P topi beroperasi pada AP, ia adalah perkalian sederhana, ia tidak memakai topi. Diberikan sebuah paket gelombang Gaussian pada saat T sama dengan sebagai berikut. Psi x, 0 sama dengan A I min x kuadrat per 2A kuadrat, dengan A adalah koefisien normalisasi. Tentukan A dan psi ternormalisasi, tentukan delta x kali delta P. Secara umum, sebuah operator bekerja pada sebuah fungsi dan mengubahnya menjadi yang lain, kecuali jika ia beroperasi pada fungsi dalam ruang rumahnya. Dalam mekanika kuantum, besaran yang dapat diukur atau measurable terkait dengan partikel disebut observable.
dan direpresentasikan oleh operator. Mari kita diskusikan 4 aspek penting dari operator mekanika kuantum. Pertama, operator dalam mekanika kuantum secara umum merupakan operator linear. Apa yang dimaksud dengan operator linear? Sebuah operator linear didefinisikan mempunyai dua sifat berikut. Operator L bekerja pada psi 1x tambah psi 2x sama dengan operator L psi 1x tambah operator L psi 2x. Dan operator L bekerja pada C psi x sama dengan C kali operator L psi x, di mana C adalah sembarang bilangan kompleks. Tinggal dua operator O1 dan operator O2 didefinisikan oleh operasi berikut. Operator psi, operator 1 psi x sama dengan psi x tambah x. Operator 2 psi x sama dengan d psi x dx tambah 2 psi x. Cek linearitas dari operator 1 dan operator 2. Mari kita cek operator 1 terlebih dahulu. Operator 1 bekerja pada psi 1x tambah psi 2x. Jadi operator 1 bekerja pada psi 1x tambah psi 2x, itu berarti psi 1x tambah psi 2x itu adalah psi x. Maka sesuai dengan kaidah ini, hasil keluarannya operator itu adalah psi x, berarti psi 1x tambah psi 2x, yang psi x dari tambah x. Ternyata nggak sama dengan operator 1 bekerja pada psi x, ditambah operator 1 bekerja pada psi 2x. Kenapa? Karena operator 1 bekerja pada 1x sama dengan psi 1x tambah x. Dan operator 1 bekerja pada psi 2x adalah psi 2x tambah x. Jadi hasilnya harusnya kalau berdasarkan ini, penjumlahan ini, hasilnya adalah psi 1x tambah psi 2x tambah 2x. Padahal hasil operasi ini, pada keduanya adalah hanya 1x. Berarti operator 1 bukan operator linear. Nah, silakan cek untuk sifat kedua. Di pihak lain, operator 2 bekerja pada psi 1x tambah psi 2x sama dengan turunan psi 1x psi 2x dx tambah 2 psi 1x psi 2x. Hasilnya d psi 1x dx tambah 2 psi 1x tambah d psi 2x dx tambah 2 psi 2x. Sama dengan operator 2 psi 1 tambah operator 2 psi 2. Jadi ini terpenuhi. Dengan mudah kita lihat bahwa operator 2C psi x sama dengan C operator 2 psi x. Maka operator O2 adalah linear. Kedua, operator tidak bisa dibolak-balik. Ini dikembalikan dengan bilangan kompleks biasa. Secara khusus operator A dan operator B tidak dapat dibolak-balik. Berlaku operator A kali operator B tidak sama dengan operator B dikali operator A. Selanjutnya didefinisikan hubungan komutasi atau komutator operator A dan operator B atau bracket komutator dari A, B dalam bentuk seperti ini. Jadi bracket operator A operator B sama dengan operator A kali operator B dikurang operator B dikali operator A. Mari kita lihat hubungan komutasi operator X dan operator P yang merupakan komutator bracket dari operator X P. Nah, operator XP dari psi X adalah operator X dikali operator P dikurang operator P dikali operator X dari psi X. Itu sama dengan X dikali H per I do X dari psi X dikurang IH do X dari X psi X. Nah, ini hasilnya X H per I do psi xt do X dikurang H per I do X psi X ditambah H per I X do psi X do psi xt do X. Ya, ini tetap begini, tapi ini adalah H per I do X psi xt tambah H per I X do psi X do X. Nah, itu sama dengan IH psi xt. Ini satu, ini saling hilangkan. Jadi ini min H per I psi X min H per I berarti I H coret psi xt.
Nah, demikian bracket dari operator XP bekerja pada psi XT itu menghasilkan IH coret psi XT. Demikian bracket operator XP itu sama dengan IH coret. Nah, hubungan komutasi operator X, operator P ini dikenal sebagai kuantitasi pertama. Jika operator X dan operator P dapat dibolak-balik, maka operator X, operator P bracket ini sama dengan 0. Jadi operator X dan operator P tidak dapat dibolak-balik, walaupun mereka memiliki hubungan komutasi, yaitu operator X, operator P sama dengan IH coret. Suatu yang penting mengenai hubungan komutasi adalah tetap betul tidak hanya dalam ruang posisi, tapi juga dalam ruang momentum. Dari apa yang telah dikatakan sebelumnya, sudah jelas bahwa operator posisi tidak dapat menjadi operator perkalian dalam ruang momentum. Dengan cara mudah dilihat bahwa bentuk operator posisi dalam ruang momentum adalah IH do P. Jadi, operator XP CXT sama dengan operator X operator P dikurang operator P operator X CXT sama dengan operator I H coret do P P CXT dikurang P I H coret do CXT do P sama dengan IH coret do P CXT sama dengan ini sama dengan saling menghilangkan. Jadi hasilnya adalah IH coret CXT. Jadi dengan demikian kita buktikan juga bahwa operator X dalam ruang momentum adalah IH do P. Ini IH do P operator X. Nah, secara umum untuk XI dan PI berlaku XI PI bracket XI PI sama dengan IH coret delta IJ. I sama dengan J sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana delta IJ adalah delta Kronecker yang didefinisikan sebagai delta IJ itu sama dengan 1 jika I sama dengan J dan 0 jika I tidak sama dengan J. Definisi komutator memberikan hubungan komutasi bagi tiga operator A, B, dan C. A kali B, C sama dengan ABC, CAB, ABC, ACB tambah ACB kurang CAB. Jadi, ini penambahan ACB dan pengurangan ACB kan hasilnya sama dengan 0. Ini berarti A sama A, ABC, C kurang CB. Ini AC dan CA, AC, CA kali B. Hasilnya A komutasi BC dan tambah komutator ACB. A bracket BC tambah bracket AC kali B. Dengan cara serupa, A bracket A, BC sama dengan ini. Buktikan bahwa bracket AB, CD adalah ini. Carilah bracket X kuadrat P, bracket X P kuadrat, dan bracket X kuadrat P kuadrat. Ketiga, operator momentum min IH coret do X mengandung I di dalamnya. Bagaimana kita mengetahui bahwa nilai harapnya adalah real? Dari definisi operator P sama dengan min hingga do X psi konjugat X H coret per I d psi X dx. Konjugat kompleks persamaan di atas adalah ini. Tinggal mengkalikan ini saja. Maka perbedaan nilai harap operator P dikurang operator konjugatnya adalah ini. Nah, integralnya adalah 0. Hasil integral min hingga ini akan bernilai 0 untuk fungsi-fungsi kuadrat yang dapat diintegralkan. Maka operator P adalah real. Yaitu fungsi atau bilangan yang sama dengan konjugatnya, cuma fungsi atau bilangan real.
Kadang-kadang kita menggunakan fungsi gelombang yang tidak square-integrable seperti E pangkat I kx, tapi dalam kasus ini kita membatasi untuk daerah 0 sampai X itu 0 sampai L dan menghasilkan syarat batas periodik Cx sama dengan Cx tambah L. Dengan manipulasi ini kita dapat memastikan bahwa nilai harap P adalah real. Seperti ini. Jadi batasannya dari 0 sampai L. Ini akan menghasilkan nilai 0. Operator dengan nilai harap real disebut operator Hermitian. Jadi nilai operator bekerja pada psi sama dengan operator konjugatnya bekerja pada C. Definisi alternatif dari operator Hermitian, integral dx C konjugat operator bekerja pada psi sama dengan integral dx operator bekerja pada C konjugat dikali psi. Dalam mekanika kuantum, semua observable besaran sistem yang terukur direpresentasikan oleh operator Hermitian. Keempat, waktu bukanlah operator dalam mekanika kuantum, tetapi energi merupakan operator. Variabel konjugat waktu dalam hubungan ketidakpastian.